Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 10 UPW. Di sini Ibu mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang sudah kalian share di grup WA. Nah, untuk materinya yaitu pemberian bantuan pelanggan internal dan eksternal. Nah, sebelum Ibu lanjut ke pembahasan berikutnya, ke selanjutnya, Ibu ingin menjelaskan dulu kepada kalian apa sih pelanggan internal dan eksternal. Nah, kalau kalian mendengar kata internal dan kata eksternal, internal itu artinya yang ada di dalam perusahaan, berarti yang ada di dalam. Sedangkan kalau di eksternal itu yang ada di luar perusahaan. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Jadi kalian harus tahu arti kata dari internal dan eksternal. Kalau internal adalah yang ada di dalam perusahaan dan yang di luar perusahaan adalah eksternal. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa, sebelum Ibu lanjut juga, Ibu juga sudah baca beberapa pertanyaan dari kalian. Itu ada pertanyaan yang sama. Maka kalau misalkan Ibu sudah menjawab pertanyaan dari salah satu, Ibu tidak akan menjawabnya kembali. Jadi, kalau ada pertanyaan yang sama dan Ibu sudah menjawabnya, maka Ibu tidak akan menjawabnya kembali. Oke, untuk meringkas waktu. Oke ya, paham ya? Kalau gitu, Ibu next ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini dari Desta. Oke, Desta bertanya sama Ibu, apa sih Ibu yang dimaksud dengan pelanggan? Nah, apa yang dimaksud dengan pelanggan? Itu ada di halaman 19. Nah, kalian baca, itu menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2003, pelanggan atau bahasa lainnya adalah konsumen, yang diartikan sebagai orang-orang yang membeli dan menggunakan produknya atau orang-orang yang berinteraksi dengan perusahaan setelah menghasilkan produk. Jadi, artinya pelanggan itu adalah orang yang membeli atau menggunakan jasa terhadap kita. Itu disebut pelanggan. Contohnya, kalau Desta pergi ke Indomaret ataupun ke Alfamart ataupun ke supermarket, nah, Desta membeli sebuah produk, maka Desta disebut pelanggan. Bisa ya? Dipahami? Sudah bisa mengikuti apa yang Ibu jelaskan? Kalau misalkan paham dari pertanyaan pertama, Ibu akan lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini, Desta bertanya ke Ibu, sebutkan 2 jenis-jenis pelayanan. Nah, di sini sebenarnya ada 4 jenis-jenis pelayanan. Ibu akan sebutkan. Yang pertama, itu ada jenis pelayanan internal. Kedua, ada jenis pelayanan eksternal. Ketiga, ada jenis pelayanan berdasarkan pelanggan. Dan yang keempat, itu ada jenis pelayanan berdasarkan bentuk. Nah, ini Ibu akan jelaskan satu-satu. Apa sih, Bu, jenis pelayanan internal? Nah, kalau jenis pelayanan internal, Ibu kasih contoh supaya kalian paham. Contohnya jenis pelayanan internal itu adalah contohnya yang ada di dalam. Kalau kalian mendengar kata internal, berarti ada di dalam perusahaan. Contohnya, pelayanan internal dari si pimpinan dengan bawahan. Pimpinan memberikan tugas ataupun memberikan suatu yang harus dikerjakan kepada si bawahan. Bawahan mengerjakan. Itu disebut pelayanan. Seperti itu. Bisa dimengerti? Kemudian kalau misalkan jenis pelayanan eksternal, kalau jenis pelayanan eksternal itu adalah jenis pelayanan yang ada di luar perusahaan. Contohnya, Ibu kasih contoh, perusahaannya Desta bekerja sama dengan perusahaannya Ibu. Nah, Ibu ini meminta suatu produk kepada Desta. Desta, tolong saya meminta produk dengan sekian pieces, sekian banyaknya, tolong kirimkan ke perusahaan Ibu. Maka Desta membuatlah apa yang diminta oleh Ibu. Itu masuk ke dalam jenis pelayanan. Pelayanan secara eksternal. Oke, bisa dipahami ya?
apa yang Ibu jelaskan. Kemudian yang ketiga, itu kalian juga boleh catat ya. Kalau misalkan menurut kalian ada hal yang penting, boleh dicatat. Yang ketiga, itu jenis pelayanan berdasarkan pelanggan. Nah, jadi kalau berdasarkan pelanggan, ini bisa diartikan, contohnya, Ibu kasih contoh, kalau kita datang ke suatu bank, nah, bagaimana pelayanan dari seorang customer service kepada kita? Dari awal kita masuk, kita akan dilayani oleh security. Security akan bertanya, ada yang bisa dibantu, kebutuhannya apa. Nah, seperti itu. Nanti kita akan menjawab, ya, saya ingin transfer uang. Maka nanti dikasihlah struknya untuk mengisi, lalu kita datang ke customer service, seperti itu. Itu masuk jenis pelayanan berdasarkan pelanggan. Sebenarnya banyak, Ibu kasih salah satu contohnya saja dulu ya. Kemudian yang terakhir, yaitu berdasarkan bentuk. Jenis pelayanan berdasarkan bentuk. Jadi kalau berdasarkan bentuk, ini ada berdasarkan lisan dan tulisan. Nah, jenis pelayanan secara lisan, yaitu kita melayani secara berbicara, lisan. Nah, ini lisan. Seperti itu. Sedangkan secara tulisan, berarti ditulis pelayanannya. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa Ibu akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga yaitu sebutkan pelayanan prima pengertian. Maksudnya pengertian dari pelayanan prima. Oke, pengertian dari pelayanan prima Ibu jelaskan. Pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh kita sebaik mungkin kepada pelanggan yang tujuannya untuk si pelanggan ini merasa puas terhadap pelayanan kita. Itu dinamakan pelayanan prima. Oke, paham ya? Pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sebaik mungkin yang tujuannya untuk pelanggan merasa puas. Oke, itu masuk ke dalam pelayanan prima. Paham ya? Kalau gitu Ibu lanjut next ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Saila. Pertanyaan dari Saila yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan permintaan? Oke, permintaan ini juga ada di halaman 20. Nah, permintaan yaitu sejumlah barang atau jasa yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Jadi, contohnya Ibu kasih contoh supaya kalian mengerti ya. Contohnya, kalian ingin membuat sebuah kaos t-shirt kelas dengan jumlahnya 23 kaos, kalian datanglah ke toko sablon. Oke, kalian minta permintaannya, saya sablonnya pengen seperti ini bentuknya dengan ada logo UPW-nya, pariwisatanya seperti ini. Nah, itu masuk ke dalam permintaan. Jadi permintaan itu yang tidak ada di suatu perusahaan, tapi kita di luar dari yang ada di produk-produknya gitu. Misalkan produknya ini ada A, tapi kita memintanya produk yang berbeda. Itu masuk ke dalam permintaan. Bisa dimengerti ya? Oke. Kalau bisa, Ibu lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa sih artinya konsumen internal? Oh, ini juga ada di halaman 19. Nah, nanti kalian baca lagi ya, supaya kalian paham. Ini Ibu menjelaskan melalui video. Mungkin kalau Ibu jelaskan, kalian akan lebih paham daripada kalian membaca langsung. Oke, kalau gitu kalian dengarkan baik-baik. Apa artinya konsumen internal, Bu? Konsumen internal itu adalah konsumen yang setiap orang yang ikut menangani proses pembuatan maupun penyediaan produk di dalam perusahaan atau organisasi. Oke, balik lagi. Kalau ada kalian mendengar kata internal, nah ini, maka itu adalah di dalam perusahaan. Maka itu adalah yang ikut atau menangani suatu proses penyediaan di dalam perusahaan. Contohnya,
Kayak kalau dalam dunia pariwisata kayak di Bellboy, kemudian ada di Chef. Nah, itu masuk ke dalam internal. Orang-orang yang ada di dalam perusahaan, dia membantu agar produknya berjalan dengan lancar. Itu masuk ke dalam konsumen internal. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa Ibu lanjut ke next, ke pertanyaan ketiga. Itu apa sih pengertian dari konsumen intermedial? Oke, di sini konsumen intermedial adalah mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk itu. Oke, atau yang bahasa sekarang atau kalian pernah dengar kata dari reseller. Nah, itu masuk ke dalam konsumen intermedial, yaitu sebagai perantara. Oke, paham ya? Kalau paham, Ibu next ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Vira Puspita. Oke, Vira bertanya sama Ibu, sebutkan contoh masing-masing pelayanan internal dan eksternal. Tadi Ibu sudah jawab ya di pertanyaannya siapa ya tadi yang awal? Ibu lupa. Pelayanan internal dan eksternal sudah Ibu jawab contohnya ya. Kemudian yang kedua, jelaskan cara memberikan bantuan kepada tamu baik internal maupun eksternal. Oke, kalau misalkan kita memberikan bantuan kepada tamu, itu kita nggak harus dilihat dari internal maupun eksternalnya. Sebenarnya sama saja. Jadi caranya bagaimana kalau kita harus memberikan bantuan? Pertama, kalau si pelanggannya itu datang kepada kita, lalu kita catatlah apa yang diminta dari si pelanggan tersebut. Kemudian, kalau misalkan sudah dia meminta produknya ini, lalu kalian buatlah apa yang sesuai dengan permintaan si pelanggan tersebut. Itu masuk ke dalam cara memberikan bantuan. Lalu jangan lupa kalian juga harus senyum. Nah, usahakan kalau kalian bertemu dengan pelanggan atau konsumen, kalau kalian lagi punya masalah seberat apapun, usahakan kalian senyum. Apalagi kalian adalah orang pariwisata, orang yang akan bertemu dengan orang kembali, dengan orang lagi. Beda halnya dengan orang yang bertemunya dengan benda mati kayak misalkan mesin, laptop. Nah, itu kalau kita kan bertemunya dengan orang lagi, maka kita harus semaksimal mungkin. Jangan lupa senyum, sapa, nah ramah. Itu adalah masuk ke dalam pelayanan yang baik, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, itu menjawab pertanyaan dari Vira yang kedua. Oke. Kemudian yang ketiga, Ibu lanjut. Ketiga, bagaimana tindakan pelayanan bagi pelanggan internal? Oke, pelanggan internal berarti ada pelanggan yang ada di dalam perusahaan. Nah, kalau misalkan kalian bagaimana tindakannya? Contohnya, Ibu kasih contoh lagi deh bagaimana tindakannya. Kalau di internal, misalkan seorang chef, kalian lagi seorang yang punya sebuah hotel, lalu kalian ada manajer. Nah, kemudian seorang chef ini meminta bahan makanan yang akan dibuatnya untuk melayani tamu-tamunya. Nah, maka dari itu seorang manajer memberikanlah pelayanan. Oh, dia membutuhkan bahan-bahan, maka dibelilah. Kemudian apa saja yang harus dibeli gitu. Itu masuk ke dalam pelayanan atau tindakan bagi pelanggan internal. Sampai sini bisa dipahami? Oke, harus diingat lagi ya, apa sih Bu arti dari kata internal dan eksternal? Harus tahu, internal adalah yang ada di dalam perusahaan, sedangkan yang eksternal adalah di luar perusahaan. Oke, paham ya? Next, ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Nabila Rahayu. Pertama, setiap orang atau kelompok orang yang membeli atau menggunakan produk atau barang jasa yang dihasilkan oleh perusahaan bisnis. Gimana nih pertanyaannya? Bentar ya.
Ibu nggak mudeng ini. Setiap orang atau kelompok yang membeli atau menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan bisnis. Ya, sebelum Ibu menjawab, Ibu akan jelaskan dulu perusahaan nih. Perusahaan ini ada perusahaan yang besar dan kecil. Kalau misalkan bisnis, ya kalian misalkan menjual sebuah keripik dengan harga 5.000 atau 2.000 kepada teman kalian, lalu teman kalian membeli, itu masuk ke dalam bisnis. Jadi artinya ya. Kalau misalkan Nadila bertanya, iya, setiap orang atau kelompok yang membeli atau menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan bisnis, iya, karena menyediakan produk untuk dibeli oleh konsumen atau pelanggan. Seperti itu, walaupun bisnisnya itu kecil ataupun besar. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Kalau bisa, Ibu lanjut ke pertanyaan kedua. Hal yang tidak boleh dilakukan pada saat menanggapi keluhan pelanggan adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama yang harus kalian hindari, kalau misalkan datang seorang pelanggan ke kalian jangan sampai cuek. Oke, datang pelanggan lalu kalian cuekan, wah makin marah lah si pelanggan itu ke kalian. Jadi kalau pelanggan datang memberikan keluhan, ya kalian catat apa saja keluhan yang diberikan oleh si pelanggan itu. Kemudian tetap tenang, relax. Kalian juga harus jangan lupa tetap senyum, stay cool gitu. Jangan waktu kita menerima keluhan, kalian malah malah masang tampang yang cemberut, kemudian kalian masangnya tuh mukanya tuh pusing gitu. Wah, jadinya nanti makin gak enak di pelanggan. Jadi walaupun ibaratnya itu adalah pelanggan itu lagi marah-marah, kita tetap harus tenang, kita relax ya. Oke, ini juga pertanyaan ketiga ini sebenarnya merasa masih sangkut paut ya dengan pertanyaan yang kedua. Jika pelanggan tidak merasa puas akan layanan kita dan marah-marah di kantor, sebaiknya kalau misalkan datang ke kantor terus marah-marah, pertama kitanya dulu relax, tenang, lalu mentenangkan si pelanggan ini supaya jangan terlalu marah-marah, apalagi sampai merusak fasilitas kantor kalian. Seperti itu. Tenangkan, setelah si pelanggannya ini sudah selesai marah-marahnya, kalian baru tanya, Bapak, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Keluhan apa yang Bapak ingin berikan? Kenapa dengan produk yang Bapak beli? Ada apa? Lalu ditanya, lah nanti dia akan bertanya, ini loh Bu, saya mendapatkan produknya tidak baik, ininya sobek, ininya patah, ininya bla 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 bla. Lalu kalian tanggapi dengan senyum, dengan ramah, dengan ceria. Baik Bapak, keluhan Bapak saya terima, nanti akan kami perbaiki untuk kedepannya. Jadi sebaik mungkin supaya menenangkan si konsumen atau si pelanggan ini supaya merasa puas dengan pelayanan kita saat walaupun dia lagi marah-marah nih memberikan keluhan ke kita. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau misalkan bisa dipahami, Ibu next ke pertanyaan berikutnya supaya mempersingkat waktu ya. Nah, ini pertanyaan dari Dina Septiani. Bu, bagaimana cara menangani pelanggan yang baik? Menangani pelanggan yang baik, yang pertama kalian juga harus tahu dulu harapan pelanggan itu terhadap kita tuh apa gitu ya. Kemudian tersedianya kita harus tepat waktu. Kadang konsumen itu atau pelanggan itu tidak mau menunggu lama, mereka ingin cepat. Nah, seperti itu. Kemudian kalian juga jangan lupa menyapa tamu, senyum, sapa, kemudian ceria. Nah, itu menunjukkan kalian
memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Kemudian bantu pelanggan ini apa nih yang dimintanya, seperti itu. Kemudian tutup interaksi pelayanan pelanggan dengan tepat, dengan bicara yang baik dan benar, seperti itu. Itu masuk ke dalam cara menangani pelanggan dengan baik. Seperti itu ya. Kalau gitu, Ibu lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara mencari customer? Mencari customer ini banyak sekali caranya. Kalau sekarang adalah zamannya media sosial. Nah, kalian bisa memberikan seperti promosi, kirim di media sosial, di Instagram, ataupun di Facebook, di YouTube. Itu adalah untuk mendatangkan konsumen atau customer untuk mengetahui produk atau barang yang kita jual. Kemudian juga bisa kayak mulut ke mulut, misalkan kalian ini minta promosikan ke teman kalian promosikan ke teman kalian lagi, ke teman kaliannya lagi, seperti itu. Jadi terus aja seperti itu. Itu masuk ke dalam dapat juga mencari customer. Sampai sini bisa dipahami, Dina? Oke, kalian juga bisa ya dipahami? Oke, kalau gitu Ibu lanjut ke pertanyaan ketiga. Apersepsi itu apa sih, Bu? Nah, apersepsi itu yaitu kegiatan yang dilakukan di awal proses pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang fungsinya supaya memotivasi kalian. Mungkin Dina melihat di ini ya, di halaman pertama ada tulisan apersepsi setelah judul. Nah, itu masuk ke dalam apersepsi. Contohnya, kalau Ibu nih datang ke kalian, ke kelas, terus Ibu bertanya, baik anak-anak, sekarang Ibu akan menerangkan ke kalian mengenai materi pemberian bantuan pelanggan internal dan eksternal. Nah, apakah kalian tahu apa itu pelanggan internal dan eksternal? Nah, itu masuk ke dalam apersepsi. Jadi tujuannya untuk memotivasi kalian dalam materi ini. Seperti itu. Paham ya? Oke, kalau paham Ibu next ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Yuki. Setiap orang atau kelompok, loh ini udah ya, Ibu sudah menjawab pertanyaan dari ini yang sama dengan Yuki ya. Ibu sudah jawab pertanyaannya, kemudian Ibu lanjut ke pertanyaan kedua. Pelayanan prima dengan tujuan pelanggan merasa puas. Iya betul, dilakukan dengan konsep. Kalau bertanya dengan konsep, gimana caranya sih Bu melayani pelanggan dengan pelayanan prima supaya pelanggan itu merasa puas? Pertama, kalian lihat penampilan diri kalian. Misalkan kalian ini penampilannya wangi, kemudian cantik, kemudian ramah. Nah, itu masuk ke dalam pelayanan prima. Kemudian, kalian juga saat datang pelanggan, kalian itu menunjukkan bahwa kalian ini care, perhatian, apa yang diminta oleh pelanggan pasti akan dilayani oleh kalian. Itu juga masuk ke dalam pelayanan prima. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, Yuki? Oke. Kalau gitu Ibu lanjut ke pertanyaan ketiga. Cara memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Oke, sudah ya, tadi Ibu sudah menjelaskan. Berarti hampir sama. Kalau gimana cara pelayanan terbaik? Pelayanan terbaik itu masuk ke dalam pelayanan prima. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau gitu Ibu next ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Talita. Apa sih Bu yang dimaksud dengan konsumen intermediate? Ini sudah Ibu jelaskan ya. Tadi konsumen intermediate itu apa? Oke, kalau gitu Ibu lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa saja upaya yang bisa mendatangkan customer. Nah, upaya yang bisa mendatangkan customer tadi sudah Ibu jelaskan juga tadi. Pertama, di pertanyaan berikutnya ya, berarti Ibu tidak harus menjawabnya lagi. Maka Ibu menjawab pertanyaan ketiga, apa itu customer demand?
Oke, demand itu adalah bahasa Indonesianya permintaan. Nah, jadi apa itu customer demand? Jadi permintaan dari customer. Nah, itu ada ya, sudah Ibu jelaskan juga di halaman 20. Nah, nanti kalian back aja atau kalian baca di halaman 20. Oke, kalau gitu Ibu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Putri Dwi Aulani. Oke, pertanyaan dari Putri, sebutkan dan jelaskan alasan melakukan pelayanan yang baik dalam bisnis retail. Oke, sebelum Ibu jawab, Ibu akan kasih tahu dulu, bisnis retail itu adalah bisnis yang kata lainnya adalah eceran, seperti itu. Jadi, bisnis retail adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas penjualan barang secara langsung. Seperti itu masuk ke dalam bisnis retail. Jadi contohnya seperti ini ya, kayak toko swalayan, kemudian supermarket, kemudian kayak toko serba ada, Tokma, kemudian kayak Ramayana. Nah, itu masuk ke dalam bisnis retail. Bisa dipahami ya, Putri? Oke, kalau gitu Ibu lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah sebebannya melaksanakan perintah atasan langsung tidak termasuk dikategorikan pelayanan? Gimana nih maksudnya? Apakah maksudnya kalau misalkan kita melaksanakan perintah dari atasan masuk ke dalam kategori pelayanan? Ya, masuk dong. Tadi Ibu jelaskan ya, berarti masuknya ke dalam pelayanan internal. Oke, paham ya? Kemudian yang ketiga, apa arti dari apersepsi? Ini juga sudah Ibu jawab pertanyaannya. Berarti next ke pertanyaan dari Fauzia. Konsumen terbagi menjadi 3. Sebutkan salah satunya dan jelaskan. Oke, kalian juga sebenarnya bisa baca di halaman 19. Konsumen itu ada konsumen internal, konsumen eksternal, dan konsumen intermediat. Itu juga sudah Ibu jelaskan ya. Kalau konsumen internal yaitu konsumen yang ada di dalam perusahaan. Sedangkan kalau konsumen eksternal yaitu konsumen yang ada di luar perusahaan. Kalau konsumen intermediat yaitu konsumen adalah mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, seperti itu. Oke, sudah dijawab pertanyaannya. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan kedua. Sebutkan pengertian konsumen menurut Kotler dan Armstrong. Oke, ini juga sudah Ibu jawab ya pertanyaannya, jadi Ibu tidak jawab kembali. Ketiga, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Seperti, ini juga ada nih di halaman 20, bisa ya dibaca ya nanti Fauzia. Ibu bacakan saja tidak apa-apa. Mungkin kalau Ibu jelaskan, Fauzia atau kalian lebih paham ya. Faktor-faktornya yaitu perilaku konsumen atau selera konsumen. Jadi, kalau misalkan konsumen ini kadang seleranya bisa berubah-ubah. Semakin berubah maka akan meningkatlah tingkat permintaan dari produk itu ya. Kemudian, ketersediaan dan harga barang atau jenis pengganti dan pelengkap. Jadi, misalkan barang ini produknya, contohnya di sekarang lagi pandemi. Dulu itu saat pandemi masker sangat susah mendapatkan masker, maka tingkat permintaan akan naik seperti itu. Oke, paham ya sampai sini? Jadi ketersediaan dari si produk itu ataupun harganya jadi lagi murah nih, maka permintaan akan naik juga seperti itu. Kemudian pendapatan atau penghasilan konsumen. Jadi misalkan semakin masyarakat ini pendapatannya makin naik, maka makin tinggilah gaya hidup mereka, seperti itu. Paham ya? Jadi permintaan akan naik seperti itu. Maka
Jadi masuk ke dalam pendapatan atau penghasilan konsumen. Kemudian ada perkiraan harga di masa depan. Orang akan lebih memilih berwisata saat low season karena harga tiket pesawat, hotel, dan tiket objek wisata mungkin lebih murah dibandingkan saat hari libur tiba. Oke, kalau dalam bahasa pariwisata ini ada season-season. Kalau low season artinya musimnya lagi nggak padat-padatnya orang. Kalau high season artinya lagi rame-ramenya kayak Lebaran, kemudian Imlek. Nah, itu lagi padat-padatnya dinamakan high season. Jadi perkiraan harga juga masuk ke dalam tingkat permintaan dari si konsumen. Kemudian adanya banyaknya intensitas kebutuhan konsumen pada saat musim liburan sekolah tiba. Oke, permintaan kamar hotel, paket wisata akan meningkat dibandingkan saat bulan-bulan lainnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Kalau gitu, Ibu next ke pertanyaan berikutnya dari Rika Audia. Sebutkan dan jelaskan alasan melakukan pelayanan yang terbaik dalam bisnis retail. Oke, ini sudah Ibu jawab ya. Kedua, apakah sebabnya melaksanakan perintah atasan langsung tidak termasuk dikategorikan pelayanan? Oke, ini juga sudah Ibu jawab ya. Kemudian yang ketiga, dimensi pelayanan adalah, dimensi itu adalah kayak untuk mengukur kualitas pelayanan itu sampai sejauh mana, itu masuk ke dalam dimensi pelayanan. Jadi dimensi pelayanan adalah untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh kita. Oke, ini dimensi pelayanan juga ada 5. Apa aja nih pelayanannya? Pertama, tangible, artinya bukti langsung. Kemudian reliability, artinya kehandalan maksudnya kehandalan. Kemudian yang ketiga ada responsiveness, artinya ketanggapan. Kemudian ada asuransi, kemudian ada empati. Nah, itu masuk ke dalam dimensi pelayanan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, Ibu next ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Vika. Sebutkan konsep pelayanan prima. Konsep pelayanan prima tadi Ibu sudah jelaskan ya. Yang penting konsepnya itu pertama, kalian ini harus siapkan diri sebaik mungkin, kayak penampilan kalian juga harus baik, seperti itu, wangi, cantik, kemudian rapi, kemudian jangan lupa senyum, sapa, tegur, nah seperti itu masuk ke dalam pelayanan prima. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika menanggapi keluhan pelanggan, ini juga sudah Ibu jawab. Pelanggan eksternal dapat disebut juga konsumen akhir. Oke, itu. Oke, kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya. Dari Alpi Puspita. Sebutkan contoh permintaan pelanggan dalam dunia pariwisata. Oh, ini ada nih di buku. Nanti kalian baca ya di halaman contoh permintaan pelanggan dalam dunia pariwisata. Oh, di halaman 21. Contohnya, ini kalau di buku, pada saat seseorang melakukan perjalanan wisata ke sebuah destinasi dan akan tinggal sementara di daerah destinasi tersebut, tentu membutuhkan akomodasi sebagai tempat beristirahat setelah melakukan kegiatan wisata. Pada saat itulah akan muncul sebuah permintaan dari seorang konsumen, yaitu berupa permintaan kamar hotel sebagai tempat beristirahat. Sebagai seorang konsumen, biasanya memiliki harapan-harapan untuk produk yang ia beli. Jika dalam dunia pariwisata, seorang konsumen akan berharap mendapatkan pelayanan kamar yang bersih, nyaman, dan tentu saja dengan pelayanan yang baik, tetapi dengan harga yang terjangkau. Selain keinginan-keinginan tersebut, ada beberapa konsumen yang biasanya mempunyai special request, seperti makanan khusus, kemudian kamar yang menghadap ke pantai, atau biasa disebut sea view, atau menginginkan kamar yang
dengan twin bed atau double bed. Nah, twin bed itu artinya yang kasurnya itu lebih besar. Kemudian double bed. Dari hal tersebut muncul sebuah permintaan konsumen dalam dunia pariwisata. Itu masuk ke dalam contohnya ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau gitu Ibu lanjut ke pertanyaan kedua. Sebutkan harapan seorang pelanggan yang datang ke sebuah toko, restoran, atau objek wisata. Harapan ini juga ada di buku ya. Sebenarnya ini Ibu udah jelaskan harapannya apa saja. Pertama, menerima layanan yang baik. Nah, pelanggan ini pengen dia itu menerima pelayanan yang baik. Kedua, mendapatkan informasi yang jujur dan benar tentang produk yang akan dia beli. Jadi kalian sebagai petugas atau pemberi pelayanan jangan sampai tidak memberikan keterangan yang jujur atau informasi yang tidak jujur. Kemudian pelayanan purna jual atau after sale service atau pelayanan setelah penjualan. Keempat, potongan harga atau diskon. Yang kelima, membeli barang yang diinginkan dengan harga yang wajar. Itu adalah harapan-harapan pelanggan. Paham ya Alpi? Ibu lanjut ke pertanyaan Alpi yang ketiga, yaitu sebutkan pokok-pokok pelayanan yang perlu diperhatikan. Ini sebenarnya ada di buku. Alpi bisa baca di buku ya. Nggak apa-apa, Ibu bacakan. Mungkin kalau Ibu jelaskan dari mulut Ibu, Alpi akan lebih paham dan kalian juga akan lebih paham. Ini pokok-pokok pelayanan yang perlu diperhatikan ada 3. Yang pertama, setiap pelanggan menginginkan untuk mendapatkan pelayanan terbaik dan memuaskan. Itu pokok-pokok pelayanan. Kedua, pelayanan prima dapat menghindarkan terjadinya tuntutan-tuntutan yang tidak perlu. Kenapa? Karena kita sudah memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, jadi si pelanggan akan merasa puas. Jadi tidak ada tuntutan-tuntutan yang diminta oleh si pelanggan. Kemudian yang ketiga, pelayanan prima menghilangkan rasa kecewa pelanggan. Misalnya sebagai akibat produk kurang memuaskan. Karena apa? Karena kita sudah melakukan pelayanan semaksimal mungkin. Jadi akan menghilangkan rasa kecewa walaupun misalkan contohnya si pelanggan ini membeli produk, ternyata produknya itu ada potong dikit aja. Kalau misalkan kita tidak memberikan pelayanan prima akan jadi masalah. Akan tetapi, kalau kita memberikan pelayanan primanya maksimal, ya udah tidak apa-apa ini dikit ini, karena merasa sudah diberikan pelayanan yang semaksimal mungkin saat membeli. Seperti itu. Paham ya? Oke, next pertanyaan berikutnya yaitu dari game Nintias. Dari Tias ya. Sebutkan apa perbedaan pelanggan internal dan eksternal. Ini juga sudah Ibu jawab. Kalau pelanggan internal yaitu pelanggan yang ada di dalam perusahaan dan eksternal di luar perusahaan. Sebutkan beberapa cara menghadapi pelanggan dengan baik. Ini juga sudah Ibu jawab ya. Arti persepsi juga sudah Ibu jawab. Oke, kalau gitu Ibu next ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Farida. Pelanggan eksternal adalah pelanggan konsumen akhir. Sudah Ibu jawab. Ya, bagaimana cara memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen? Oke, sudah Ibu jawab juga. Ketiga, sebutkan 5 cara memberikan bantuan kepada pelanggan. 5 cara memberikan bantuan kepada pelanggan. Contohnya. 1 ya. Pertama, menerima, kita harus memberikan informasi yang jujur terhadap konsumen. Kemudian, kita juga harus sabar, sopan, senyum. 3, kita juga harus memberikan pelayanan setelah penjualan dilaksanakan. Kemudian, keempat, ada potongan harga yang diberikan kepada konsumen. Yang terakhir, adanya harga yang wajar kepada pelanggan, seperti itu. Itu masuk ke dalam harapan pelanggan yang tadi ya. Sebenarnya itu masuk ke dalam cara memberikan bantuan kepada pelanggan. Oke, pertanyaan dari Farida sudah Ibu jawab. Ibu next ke pertanyaan berikutnya.
Pertanyaan dari Devi Purwanti. Yang pertama, yang termasuk jenis penampilan nonverbal dalam pelayanan prima adalah kalau pertanyaan dari Devi, nonverbal artinya yang tidak ada dalam bertolak belakang dari verbal. Verbal adalah dari omongan, bahasa, seperti itu. Jadi, jenis penampilan nonverbal itu bisa dalam bentuk tulisan. Jadi Ibu sudah bilang ya, jenis pelayanan dalam bentuk ada bentuk lisan dan bentuk tulisan. Kalau misalkan pelayanan perimanya seperti apa Bu? Kalau dalam bentuk tulisan atau nonverbal, bisa dalam surat. Nah, kata-katanya yang baik dan benar itu seperti apa? Jadi itu masuk ke dalam pelayanan prima. Seperti itu. Kemudian permintaan yang diminta oleh si pelanggan itu melalui nonverbal, maka kita akan minta sesuai dengan apa yang diminta oleh si pelanggan itu, lalu kirimkan. Atau bisa istilahnya sekarang online ya. Nah, ada juga nih, misalkan kita beli produk itu sesuai. Nah, itu masuk ke dalam pelayanan prima, nonverbal. Kedua, setiap orang atau kelompok yang membeli atau menggunakan produk jasa dihasilkan oleh perusahaan bisnis. Ini juga sudah Ibu jawab ya. Pelanggan eksternal dapat disebut juga, sudah Ibu jawab, konsumen akhir. Ibu lanjut ke pertanyaan Siti Isbar. Apa yang dimaksud dengan permintaan? Sudah Ibu jawab. Arti apresiasi juga sudah Ibu jawab. Customer demand juga sudah Ibu jawab. Jadi Ibu tidak akan menjawabnya lagi. Dari Helvi Wijayanti. Sebutkan contoh permintaan dalam dunia pariwisata. Sudah Ibu jawab. Pelanggan eksternal dapat disebut juga. Sudah Ibu jawab juga. Persepsi juga sudah Ibu jawab. Sudah selesai. Sudah selesai pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang sudah Ibu jawab. Maka dari itu, Ibu cukupkan. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan dari Ibu. Kalau misalkan ada yang kurang paham, nanti boleh tanya langsung ke Ibu lewat WA ya. Kalau gitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.